Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang berbagai jalan spiritual. Tapi tahukah sobat kalau jalan spiritual itu ada jebakannya? Ingin tahu? Simak terus di Iluva Media. Secara umum, jebakan spiritual ini bisa dibilang sebagai jebakan ego. Tapi karena jebakan ego sangat sering menjebak para pejalan spiritual, maka dari itu saya menyebutnya dengan istilah jebakan spiritual. Ada berbagai tipe jebakan yang perlu diketahui oleh semua orang-orang spiritual. Jangan-jangan tanpa sadar kamu sudah terjebak di sana. Yuk kita bahas. Jebakan pertama, jebakan positive thinking. Kita sering baca dan dengar pentingnya berpikir positif. Tapi tahukah kamu kalau positive thinking bisa membuat kita terjebak? Kok bisa menjebak ya? Bukannya bagus kalau kita punya mindset positive thinking? Ya, tentu saja bagus, tapi kalau kita terlalu berfokus ke sana, maka positive thinking justru menjelma menjadi sebuah jebakan. Banyak guru-guru spiritual, pembimbing, motivator, dan konselor menekankan kita agar fokus pada positive thinking. Mereka menganjurkan agar kita mengabaikan negative thinking. Kalau muncul negative thinking, mereka bilang counter atau lawan dengan berpikir positif. Sobat-sobatku yang ganteng dan cantik senusantara, positive thinking bukan solusi untuk semua hal. Kalau kita terlalu fokus pada positive thinking, maka kita kehilangan peluang untuk melihat perbaikan apa saja yang masih perlu kita lakukan. Kalau kita terus-terusan melawan pikiran negatif dengan pikiran positif, kita bisa lelah dan bisa menjadi apatis. Terus bagaimana caranya keluar dari jebakan ini? Ada 2 poin ya. Poin pertama, kita harus akui dengan jujur dulu kalau kita punya pikiran negatif dan emosi negatif. Misalnya gini, oh iya ya, ternyata saya ini gampang tersinggung, gampang naik darah, dicolek dikit saya udah marah-marah. Oh iya ya, ternyata saya tidak nyaman dan merasa terancam dengan kemajuan karir istri saya. Oh iya ya, ternyata saya iri dengan perkembangan bisnis tetangga, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi pertama-tama akui dan sadari dulu kalau di dalam diri kita ada pikiran negatif dan emosi negatif. Poin yang kedua, pikiran negatif dan turunannya yaitu emosi negatif, dia berfungsi sebagai rambu-rambu atau tanda ya yang mengingatkan ke kita bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam diri kita. Jadi jangan perlakukan emosi negatif dan pikiran negatif seperti hama atau penyakit yang perlu dibasmi. Itu hanyalah tanda ya, tanda bahwa di dalam diri kita masih ada yang perlu disembuhkan, perlu diperbaiki. Karena itu perlakukan pikiran negatif dan emosi negatif seperti blessings in disguise atau berkah yang terselubung. Begitu kedua poin ini kita lakukan. Nah, sekarang kita bisa melihat apa saja sih akar masalah yang saat ini kita hadapi. Setelah kita tahu akar masalahnya, barulah kita bisa mencari solusi. Kalau kita berada di dalam jebakan positive thinking, maka solusi tidak pernah bisa kita dapatkan. Bagaimana caranya mau dapat solusi kalau kita sendiri tidak tahu apa akar masalah kita? Jebakan kedua, jebakan euforia. Di awal-awal perjalanan spiritual, banyak dari kita terkesima atau terpukau dengan apa yang baru saja kita temukan ya. Kita merasa pengetahuan yang baru saja kita dapatkan ini sangat bergaung atau beresonansi dalam diri kita. Karena itu, kita cenderung ingin melakukan berbagai praktek spiritual secara berlebihan. Ini namanya euforia. Kehidupan spiritual itu bisa diibaratkan seperti lari maraton ya, atau lari jarak jauh. Dalam maraton kita harus pandai-pandai menyimpan tenaga. Ini bukan lari cepat atau lari sprint.
Jadi jangan terburu-buru. Kalau dari awal kamu sudah sprint, maka tenagamu nanti cepat terkuras. Jebakan euforia biasanya terjadi pada mereka yang baru saja bangkit secara spiritual ya. Hati-hati, jebakan ini bisa menyebabkan kamu menjadi sangat terbakar di awal-awal, tapi kemudian kamu nggak punya bahan bakar untuk melanjutkan perjalanan. Spiritualitas itu bukan hanya untuk 1 atau 2 tahun, bukan hanya untuk 1 atau 2 dasawarsa, tapi untuk seumur hidup, bahkan bukan hanya di kehidupan ini saja, tapi nanti akan berlanjut di kehidupan-kehidupan berikutnya. Jebakan yang ketiga, jebakan ambisi berlebihan. Saya pernah baca di sebuah website, katanya ambisi itu adalah sifat duniawi. Dalam spiritual, ambisi harus dihilangkan. Kalau ambisi sudah padam, maka pada saat itulah kita memasuki dimensi spiritualitas yang sebenarnya. Katanya begitu. Saya bukan tipe orang yang bijaksana. Saya masih punya ambisi, termasuk ambisi spiritual. Tapi terlalu berambisi, baik itu dalam kehidupan duniawi atau dalam kehidupan spiritual, itu bukan perilaku yang sehat. Macam-macam ya ambisi orang spiritual itu. Ada yang ambisinya ingin terbuka mata ketiganya. Ada yang berambisi ingin menemukan twin flame-nya. Ada yang berambisi ingin menaikkan energi kundalini sampai ke cakra mahkota. Ada yang terobsesi ingin membersihkan bibit-bibit karma dan lain-lain dan lain-lain. Sobat, ingat ini. Kalau kita mengejar sesuatu, selalu ada peluang sesuatu yang kita kejar itu tidak tergapai. Peluang gagal selalu ada, tidak mungkin tidak ada. Kalau kita terlalu berambisi dan apa yang kita kejar tidak tergapai, maka kita bisa menjadi sangat kecewa. Orang yang sangat kecewa bisa menjadi kontraproduktif, bisa jadi apatis dan tidak lagi peduli pada perkembangan rohania. Tidak salah punya ambisi, termasuk ambisi spiritual, tapi jangan terlalu berlebihan. Jebakan keempat, jebakan never give up. Never give up, jangan pernah menyerah. Ya, ini adalah jargon manusia modern yang sering digunakan oleh para motivator. Tapi tahukah sobat, kalau sikap never give up itu bisa membuat kita terjebak mengulangi hal-hal yang tidak perlu. Ada pintu-pintu kehidupan, kalau dia sudah tertutup, dia tidak akan bisa dibuka lagi. Mau kamu gedor-gedor, mau kamu tendang pintunya, mau kamu tabrak dia dengan cara apapun, dia tetap tidak akan terbuka. Tapi jangan khawatir, jika sebuah pintu tertutup, itu artinya di tempat lain ada pintu yang terbuka. Nah, disinilah jebakannya. Kita sering diajarkan untuk never give up, cari sampai ketemu, gedor sampai terbuka. Tapi kita masih mencari di jalan yang sama atau masih menggedor-gedor pintu yang sama. Coba kalau kita mundur sejenak, kita analisa situasi dengan kepala dingin, nanti akan terlihat kalau jalannya sudah buntu atau pintunya sudah tertutup. Bagaimana menentukan kapan harus give up, kapan harus mundur dan mencari pintu baru? Nah ini ya, saya tidak bisa memberikan jawaban yang definitif. Untuk tiap orang beda-beda. Ada yang baru coba 1 kali, dia sudah menyerah lalu mundur. Ada yang mencoba puluhan kali, setelah tidak berhasil barulah dia mundur. Tapi ada juga yang sudah mencoba ribuan kali dan terus mencoba sampai sekarang. Saran saya, kalau kamu sudah keluar cukup banyak waktu dan sumber daya, tapi tidak ada hasil yang signifikan, lebih baik stop aja, mundur dulu, kemudian coba cari cara baru, jalan baru, pendekatan baru atau pintu yang baru. Saya tidak menganjurkan kamu untuk menyerah 100% ya, tidak. Saya hanya mengingatkan bahwa ada pintu-pintu lain yang terbuka untuk kita. Jadi jangan terus-menerus never give up, mencoba buka paksa pintu yang tidak bisa terbuka lagi. Jebakan kelima, jebakan dogmatis. Ini adalah jebakan yang lucu sekaligus ironis. Kenapa? Karena saya pernah mengalaminya. Jebakan dogmatis ini ditemukan di semua jalan spiritual ya, jadi bukan hanya di agama. Ketidakpuasan saya pada agama karena saya pikir agama itu terlalu kaku dan dogmatis. Tapi pada akhirnya saya justru
justru menjelma menjadi sosok yang kaku, yang tidak fleksibel dan dogmatis. Makanya saya bilang ini lucu sekaligus ironis. Berbagai pengetahuan esoterik yang saya temukan ternyata tidak membuat saya menjadi lebih open mind ya, tidak membuat saya menjadi lebih fleksibel. Saya menjadi orang yang tidak bisa menerima pendapat dan pandangan yang berbeda. Dalam satu dan lain hal, saya agak mirip dengan kaum fundamental ya. Kaum fundamental kan seperti itu ya, mereka hanya mau melihat hitam dan putih. Kalau kamu tidak memilih putih, maka kamu pasti hitam, dan hitam itu salah. Ini sempat terjadi pada saya. Berbagai pengetahuan esoterik yang saya terima justru membuat saya menjadi kaku, cupet, dan dogmatis. Saya hanya ingin melihat dalam sudut pandang yang sempit. Saya justru berubah menjadi sesuatu yang saya benci, dan saya tidak sadar kalau saya terjebak di sana. Bagaimana caranya saya bisa keluar dari jebakan ini? Saya beruntung mendapatkan bantuan dari seorang teman ya. Tapi pada awalnya saya tidak merasa ini sebagai sebuah bantuan. Menurut saya ini adalah serangan ya. Serangan dalam tanda kutip. Tapi pada akhirnya semua serangan-serangan itu memang bertujuan untuk menggoncang saya ya. Supaya saya sadar dan tidak lagi terjebak di pola pikir yang dogmatis. Bagaimana caranya agar kita tidak terjebak atau mencegah terjebak di dalam jebakan ini? Apapun informasi dan pengetahuan yang kamu dapatkan, jangan terima itu sebagai sebuah kebenaran sejati atau kebenaran mutlak. Meskipun pengetahuan itu sangat bergema atau sangat beresonansi dalam diri kamu, anggap saja dia sebagai catatan pinggir. Sebuah pengetahuan bisa jadi benar di sebuah tingkat, tapi di tingkat yang lebih dalam, pengetahuan itu bisa jadi sudah tidak relevan lagi. Terimalah berbagai macam ilmu dan pengetahuan, tapi anggap dia sebagai catatan pinggir. Jangan diperlakukan sebagai sabda yang tidak bisa dibantah dan akan berlaku sepanjang zaman. Di kolom komentar saya baca banyak sekali yang menganggap saya sebagai master, suhu, guru, atau figur ideal dari sosok yang sudah tercerahkan. Full stop. Jangan menganggap saya seperti itu lagi ya, sobat. Saya ini masih jauh sekali dari pencerahan. Saya punya banyak sisi gelap, dan saya sering terjebak di permainan ego tertentu, bahkan sampai sekarang. Karena itu jangan pernah mengkultus individukan orang manapun, termasuk orang-orang seperti saya yang kebetulan dapat melihat yang aneh-aneh atau menerima pengetahuan esoterik yang tidak lazim. Saya dan kamu sama-sama masih belajar di sekolahan yang bernama planet bumi. Di sini kita sama-sama belajar untuk dapat menguasai tubuh kita, pikiran kita. Kita belajar untuk dapat melampaui ego kita, serta mengatasi berbagai macam jebakan ego atau jebakan spiritual. Oke, saya akan kembali dengan video jebakan spiritual bagian kedua. Stay tune dan salam cahaya.